Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan demokrasi dan pemilu di tanah air. Di sebuah desa kecil bernama Sindanglaya, hidup seorang pemuda bernama Andi. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan selalu haus akan pengetahuan. Sejak kecil, Andi selalu tertarik pada bagaimana negara dan pemerintahannya bekerja. Ketika dia tumbuh dewasa, rasa ingin tahunya semakin besar, terutama ketika menyaksikan masyarakat desanya bersiap untuk mengikuti pemilihan umum, yaitu pemilu yang akan datang. Andi sering mendengar kata demokrasi dari para tetua desa dan tokoh masyarakat. Mereka selalu mengatakan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, saat dimana rakyat memiliki kuasa tertinggi untuk memilih pemimpin yang akan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Namun Andi merasa bahwa dia belum sepenuhnya memahami apa itu demokrasi dan bagaimana pemilu terkait erat dengan konsep tersebut. Suatu hari Andi memutuskan untuk mengunjungi Pak Harun, seorang tokoh masyarakat yang dihormati di desanya. Pak Harun adalah mantan guru yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan politik. Andi berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi dan pemilu dari beliau. Pak Harun, saya ingin tahu lebih banyak tentang demokrasi dan pemilu. Mengapa mereka begitu penting bagi kita? Tanya Andi dengan antusias. Pak Harun tersenyum bijak dan mempersilahkan Andi duduk di beranda rumahnya yang sejuk. Andi, pemilu dan demokrasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk memahami hubungan keduanya, kita harus kembali ke sejarah panjang perjuangan rakyat kita untuk mendapatkan suara dan hak mereka dalam menentukan arah negara. Pak Harun mulai bercerita tentang masa lalu di mana Nusantara pernah berada di bawah kekuasaan penjajah. Pada masa itu, rakyat tidak memiliki suara. Segala keputusan diambil oleh penguasa tanpa mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan rakyat. Namun, dengan perjuangan keras, bangsa ini akhirnya meraih kemerdekaan. Dan dengan kemerdekaan itu, lahir sebuah cita-cita besar, membangun negara yang berdasar pada kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi, lanjut Pak Harun, adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti rakyatlah yang menentukan siapa yang akan memimpin mereka dan bagaimana negara ini seharusnya dijalankan. Dan cara kita mengekspresikan kekuasaan itu adalah melalui pemilu. Andi mendengarkan dengan seksama. Pak Harun kemudian menjelaskan bahwa pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan demokrasi berjalan melalui pemilu. Rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif serta pemimpin eksekutif seperti presiden, gubernur, atau bupati. Para pemimpin ini memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan rakyat yang memilih mereka. Tapi, pemilu lebih dari sekedar memilih pemimpin. Pak Harun menambahkan pemilu juga merupakan sarana di mana rakyat bisa menyampaikan aspirasi mereka. Saat rakyat memilih, mereka sebenarnya sedang mengungkapkan harapan dan keinginan mereka untuk masa depan. Selain itu, pemilu juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menilai kinerja para pemimpin mereka. Jika seseorang pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, rakyat bisa memilih pemimpin baru pada pemilu berikutnya. Pak Harun kemudian membagikan pengalaman saat pemilu
pertama setelah kemerdekaan. Saat itu, meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan akses informasi dan infrastruktur yang minim, rakyat tetap antusias untuk memberikan suaranya. Mereka sadar bahwa setiap suara sangat berarti dalam membangun negara yang baru merdeka ini. Andi pun bertanya tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokratis. Pak Harun menjelaskan bahwa tantangan terbesar adalah memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dalam demokrasi, setiap suara harus dihargai dan dihitung secara setara. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang transparan dan bebas dari kecurangan agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun, Pak Harun melanjutkan demokrasi dan pemilu bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah proses yang terus berlangsung. Rakyat harus terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Bahkan setelah pemilu selesai, ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Seperti mengkritisi kebijakan pemerintah, ikut serta dalam diskusi publik, atau bergabung dengan organisasi yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Mendengar semua itu, Andi semakin memahami betapa pentingnya pemilu dalam demokrasi. Dia menyadari bahwa sebagai seorang warga negara, dia memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara ini. Melalui pemilu, dia bisa memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa perubahan positif. Namun lebih dari itu, Andi juga belajar bahwa demokrasi adalah tentang partisipasi aktif, bukan hanya sekali dalam 5 tahun saat pemilu, tetapi setiap hari dalam kehidupan masyarakat. Di hari pemilu, Andi pergi ke tempat pemungutan suara dengan perasaan bangga dan penuh tanggung jawab. Di sana, dia melihat banyak warga desa lainnya yang juga datang untuk memberikan suara mereka. Saat memasukkan kertas suara ke dalam kotak, Andi merasa bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang sangat berarti. Dia tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga berpartisipasi dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di tanah airnya. Dengan penuh semangat, Andi juga bertekad untuk terus berperan aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia ingin menjadi bagian dari rakyat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta selalu siap untuk kontribusi demi kemajuan negara. Dan begitulah demokrasi di Nusantara terus hidup dan berkembang melalui partisipasi aktif dari rakyatnya. Memastikan bahwa negara ini selalu dipimpin oleh mereka yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan di sebuah negara bernama Nusantara, demokrasi menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Setiap 5 tahun sekali, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu ini menjadi momen penting bagi rakyat karena melalui suara yang mereka berikan, masa depan negara akan ditentukan. Fatah, seorang mahasiswa yang baru pertama kali akan memberikan suaranya, merasa antusias dan sedikit gugup. Di kampusnya sering dibicarakan tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi. Suatu hari, Fatah bertemu dengan dosennya, yaitu Bu Eriska, yang dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang politik. Fatah pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi tentang pemilu dan demokrasi. Bu, saya ingin lebih memahami apa sebenarnya hubungan antara pemilu dan demokrasi, tanya Fatah dengan penuh rasa ingin tahu. Bu Eriska tersenyum dan menjawab, pemilu adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi. Fatah, dalam sistem demokrasi rakyat adalah sumber kekuasaan, artinya
Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan, dan cara melakukannya adalah melalui pemilu. Fatah mengangguk-ngangguk tetapi masih tampak ingin mendengar lebih banyak. Bu Rizka melanjutkan, ketika kita memilih pemimpin atau wakil rakyat, kita sebenarnya sedang menjalankan hak demokrasi kita. Setiap suara yang diberikan adalah bentuk partisipasi aktif dalam pemerintahan. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih akan mewakili kehendak rakyat. Pak Budi kemudian bercerita tentang sejarah Nusantara, di mana pada masa lalu kekuasaan dipegang oleh segelintir orang saja. Namun, dengan berkembangnya demokrasi, kekuasaan itu sekarang berada di tangan rakyat. Pemilu memberikan kita kesempatan untuk memilih pemimpin yang kita percaya dapat membawa perubahan positif. Lanjutnya, dan lebih dari itu, pemilu juga menjadi mekanisme kontrol. Jika pemimpin yang dipilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka pada pemilu berikutnya, rakyat dapat memilih pemimpin baru. Fatah semakin paham bahwa pemilu bukan hanya sekedar proses memilih, tetapi juga bentuk pengawasan terhadap para pemimpin. Pemilu memberikan rakyat kekuatan untuk memberikan mandat dan juga mencabut mandat tersebut jika diperlukan. Pada hari pemilu, Fatah merasa bangga saat memberikan suaranya. Ia kini mengerti bahwa dengan memberikan suaranya, ia sedang berpartisipasi dalam mempertahankan demokrasi di Nusantara. Suara Fatah dan suara jutaan rakyat yang lainnya adalah fondasi dari demokrasi yang kuat. Dan begitulah, dengan berlangsungnya pemilu, demokrasi di Nusantara terus hidup dan berkembang, memastikan bahwa kekuasaan selalu berada di tangan rakyat, di mana seharusnya ia berada. Cerita ini menggambarkan pentingnya pemilu sebagai salah satu elemen utama yang menjaga demokrasi tetap hidup dan berjalan. Jika ada tengah hamparan hijau sawah yang luas, terletaklah sebuah desa bernama Mawar. Desa ini terkenal dengan tradisi gotong royongnya yang kuat dan masyarakatnya yang ramah. Namun di balik keindahan alam dan keharmonisan hidup di desa ini, ada cerita panjang tentang bagaimana pemilu menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi mereka. Di desa Mawar ada seorang perempuan bijak bernama Ibu Kartini. Sejak muda, beliau dikenal sebagai pejuang hak-hak rakyat dan selalu memperjuangkan keadilan bagi warga desa. Ibu Kartini sering mengadakan pertemuan di balai desa untuk berdiskusi dengan warga tentang berbagai isu penting, termasuk pemilu yang akan datang. Suatu hari ketika pemilu semakin dekat, Ibu Kartini mengundang warga desa untuk berkumpul di rumahnya. Warga datang dengan antusias ingin mendengar nasihat dan pandangan Ibu Kartini tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi. Saudara-saudara, kata Ibu Kartini, membuka pembicaraan, pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili suara dan aspirasi kita. Demokrasi yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjuangan panjang dan pengorbanan banyak orang. Ibu Kartini kemudian menceritakan sejarah panjang desa Mawar. Dulu, desa ini pernah dipimpin oleh seorang kepala desa yang otoriter. Kepala desa tersebut selalu mengambil keputusan sepihak tanpa berkonsultasi dengan warga desa yang tidak setuju dengan kebijakan kepala desa seringkali intimidasi atau diabaikan. Namun segalanya berubah ketika pemerintah memperkenalkan sistem pemilihan langsung untuk kepala desa. Ketika pemilu pertama kali memperkenalkan di desa kita, banyak warga yang masih takut untuk berbicara atau memberikan suara mereka. Kata Ibu Kartini dengan suara tenang. Namun saya tahu bahwa inilah saatnya bagi kita untuk memperbuat perubahan. Saya mulai mengajak warga untuk memahami pentingnya suara mereka dalam pemilu. Saya katakan kepada mereka, setiap suara yang kalian berikan adalah cerminan dari harapan kalian untuk masa depan desa ini. Dengan kerja keras dan keyakinan, Ibu Kartini berhasil meyakinkan warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada hari pemilihan, warga desa Melati datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara membawa
serta harapan dan mimpi mereka untuk perubahan pemilu tersebut akhirnya menghasilkan kepala desa yang baru, yang lebih mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Saya Muhammad Fatah Maulana Mansur dengan NIM 23305111083, Prodi Teknik Informatika, kelas 2B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.